Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Nadia dengan NIM 1804608 dari kelompok 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pertama, bukti prasejarah Minangkabau. Tradisi megalitik secara harfiah adalah tradisi batu besar, yaitu tradisi prasejarah yang mempergunakan batu-batu besar sebagai material kebudayaannya. Tetapi konsep tersebut dapat keliru karena kebudayaan megalitik mungkin saja juga menggunakan objek-objek batu-batu kecil yang dapat digolongkan sebagai produk megalitik bila ia diperuntukkan untuk tujuan sakral tertentu. Minangkabau kadang disebut sebagai kebudayaan yang tidak memiliki tulisan. Tuduhan tersebut barangkali tak sepenuhnya benar, karena di dalam kata-kata Minangkabau terdapat beberapa istilah yang menunjukkan tradisi tulis sudah ada di dalam masyarakat Minangkabau sejak lama. Istilah-istilah tersebut adalah seperti batu batuih dan batu basure, yang umumnya banyak memakai media berupa batu besar atau megalit. Oleh sebab itu, tradisi batu batuih dan batu basure menunjukkan tradisi yang sudah cukup tua. Robert von Heine Golden mengemukakan bahwa di dalam perkembangan prasejarah, tradisi megalitik tersebut telah berkembang dalam dua periode besar. Periode pertama dinamakannya sebagai megalitik tua dan periode kedua adalah megalitik muda. Megalitik tua telah berlangsung semenjak kurang lebih 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Sementara megalitik muda berlangsung ribuan tahun pertama sebelum Masehi. Kehidupan pada zaman prasejarah Minangkabau dibagi dua periode, yaitu periode nomaden hutan dan kehidupan ladang berpindah. Pembagian sejarah purba Minangkabau dirumuskan oleh Profesor Dr. R.P. Sujono dengan menunjukkan arkeolog H.R. van Hicken, di mana Hicken pada waktu itu membagi sejarah Indonesia zaman prasejarah terbagi dalam dua periode. Pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Kedua, zaman batu tengah atau Mesotikum, dan zaman batu baru Neolitikum. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sofia Aprilia Martia dengan NIM 180461184 akan melanjutkan materi tentang bukti prasejarah yang ada di Minangkabau. Jadi pada waktu itu, kehidupan zaman prasejarah di Minangkabau dibagi menjadi dua periode, yaitu kehidupan nomaden hutan dan kehidupan ladang berpindah. Dan perbagian sejarah Minangkabau ini sendiri dirumuskan oleh Profesor Dr. Sujono dengan merujuk kepada arkeolog H.R. van Hicken, di mana pada waktu itu ia membagi zaman prasejarah menjadi periode zaman batu tua, yaitu yang kita kenal sebagai Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, dan zaman batu baru yaitu Neolitikum. Dan pada zaman batu tua, manusia ini menggunakan peralatan batu yang sudah diolah, yang mana pada waktu ini itu dapat membantu sebagai kepentingan kehidupannya. Dan pada zaman tengah juga, manusia sudah memakai peralatan batu yang diolah secara kasar dan tulang-tulang dan kulit-kulit dari kerang untuk kepentingan kehidupannya. Dan pada zaman batu baru juga, di mana manusia di sini memakai peralatan dari batu yang lebih halus, dan di sini mereka telah bercocok tanam secara sederhana dengan menggunakan peralatan batu. Lalu akhirnya setelah masuk zaman logam di kawasan Asia termasuk Nusantara, yaitu yang berlangsung sekitar tahun 3000 sampai
2000 zaman tembaga. Di sini mereka telah bercocok tanam dan berburu menggunakan alat dari tembaga. Dan pada zaman perunggu, manusia bercocok tanam dan berburu memakai alat dari perunggu. Dan pada waktu zaman besi di sini, manusia telah bercocok tanam dan berburu dan menggunakan alat dari besi. Dan bukti prasejarah pada waktu itu adalah ditemukannya kaba-kaba yang secara tersirat menggambarkan kekuasaan dari Minangkabau atau yang dikenal sebagai Swarna Bumi pada masa lampau. Secara fisik, ini dapat kita jumpai pada menhir di Luhak 50 Koto sebagai indikasi dari daerah Minangkabau yang pada dahulunya pernah dipengaruhi oleh kebudayaan yang datang dari Indochina. Lalu, bukti prasejarah kebudayaan di Minangkabau berdasarkan informasi mengenai adanya objek situs-situs peninggalan prasejarah dalam konteks keberkalaan Minangkabau. Pada waktu itu pertama kali ditulis oleh Tishik Batavias Genov If dengan artikelnya yang pada waktu itu berjudul Oudheder Terweskur van Sumatra di dalam terbitan tahun 1855, yaitu tentang penemuan batu pundak berunda yang dikelilingi batu kuburan dari daerah Sintua Pariaman. Lalu akhirnya memasuki zaman prasejarah, yang ini dimulai dengan ditemukannya prasasti prasejarah yang ditemukan di daerah dan bukti prasejarah pada waktu itu yang ditemukan di daerah Pariangan, Kubu Rajo, Sarwaso, Pagaruyung di Kabupaten Tanah Datar, Kubu Sultan, Tanjung Medan, dan Rambalan di Kabupaten Damasraya. Temuan prasasti ini menunjukkan adanya proses pengaruh budaya baru yang datang ke Minangkabau dengan kedatangan pedagang-pedagang dan masyarakat India serta kontak budaya dengan masyarakat Jawa ke Minangkabau. Muncul sebagai suatu kebudayaan baru yang dikenal sebagai kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang pada waktu itu hanya di kalangan raja. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Putri, NIM 19046162. Baik, di sini saya akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu bukti sejarah. Bentuk serta jenis hasil kebudayaan megalitik ini sangat beragam, antara lain seperti pundan berunda, sarkofagus, menhir, atau serta dakon. Yang pertama kita akan membahas menhir. Menhir secara istilah diartikan sebagai batu tegak yang didirikan atau batu besar yang didirikan dalam bentuk tegak. Kita ambil contoh yaitu menhir yang ada di Balubuih, Kabupaten 50 Kota. Menhir merupakan tradisi megalitik yang sangat banyak ditemukan di daerah di Indonesia. Dengan adanya peranan menhir tersebut yang dalam kurun waktu yang cukup lama, maka tidak heran jika terjadi perkembangan pada bentuk serta fungsi dari menhir itu sendiri. Menhir atau batu tegak secara umum mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu berfungsi untuk upacara penguburan. Yang kedua, batu tegak ini berfungsi untuk upacara pemujaan. Dan yang ketiga berfungsi untuk religius. Fungsi menhir atau batu tegak dalam upacara penguburan sebagai pertanda bahwa adanya bukti penguburan. Yang kedua yaitu kita ada dolmen. Kita ambil contoh yaitu batu batulih atau batu babarono. Batu batulih atau batu babarono ini merupakan sebuah temuan sejenis batu dakon atau dolmen yang secara arkeologis sebetulnya batu babarono adalah produk tradisi prasejarah, yaitu kebudayaan megalitik yang mempergunakan batu-batu besar untuk sebagai kebudayaannya. Di atas batu tersebut terdapat beberapa buah lubang atau dakon yang dilingkari oleh sejumlah goresan-goresan yang dianggap oleh masyarakat itu adalah sebuah tulisan. Baik, itu penjelasan dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Iza Sapitri, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peninggalan prasejarah kebudayaan di Minangkabau. Peninggalan prasejarah kebudayaan di Minangkabau banyak sekali ditemukan di daerah di Minangkabau, seperti Kabupaten 50 Kota, Tanah Datar, Sungai Talang, dan tempat lainnya. Peninggalan ini berupa situs megalitik seperti dolmen dan menhir, di mana pada zaman prasejarah dahulu situs megalitik ini seperti menhir dan dolmen digunakan sebagai sarana untuk ibadah seperti pemujaan untuk roh nenek moyang. Peninggalan situs peninggal megalitik tersebut contohnya di Sungai Talang, di mana lokasinya di Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, ditemukan 48 menhir dan 1 lumpang batu. Yang selanjutnya di situs megalitik Bukit Tinjauan, di lokasinya Bukit Tinjauan, Jorong Palubus, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk. Di sini yaitu ditemukan peninggalan batu bergores, di mana batu bergores ini fungsinya untuk upacara pertanian. Selanjutnya situs megalitik Guguk Nunang ke Kabupaten 50 Kota. Terus situs megalitik Kampung di Kecamatan Bukit Barisan. Selanjutnya situs Batu Talempong di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunung Omeh, ditemukan 28 buah batu. Selanjutnya di situs megalitik Pangkalan, lokasinya Pangkalan Kota Baru, Kecamatan Harau, ditemukan 12 menhir dan 1 meja batu. Terus lokasi di situs Batu Batikam, lokasinya itu di Kabupaten Tanah Datar. Terus di Kabupaten Tanah Datar ini juga ditemukan situs Atelogo, terus situs Istana Rajo, terus situs Sitangkai. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.